Terima kasih Bapak. Kami menyambut firman pagi hari dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Mantap. Apaan yang mantap? Tuhan yang mantap. Amin. Hari ini kita akan bicara tentang keputusan mengejar harta kekayaan orang percaya. Jadi ada harta kekayaan, itu kita kejar. Amin. Jadi orang percaya itu punya harta, saudara. Tapi beda konsep hartanya dalam kehidupan orang percaya. Nah, itu yang kita kejar. Amin. Dan itu keputusan. Kan saya selalu katakan hidup ini adalah pilihan-pilihan, lalu kita harus mengambil keputusan atas pilihan. Setuju? Saya nggak ngambil keputusan, ya ngambil keputusan itu juga keputusan. Namanya tidak mengambil keputusan. Ya. Nah, kita buka dulu dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 15. Ayat pertama, judulnya apa? Harta rohani dalam bejana tanah liat. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Ya, 3, 4. Ayat 3, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi stop dulu. Berarti saudara, kadang-kadang kita lihat Injil diberitakan, tapi ada orang yang ngerti, ada orang yang on. Ya kan? Gak ngerti apa tertutup. Nah, Alkitab katakan itu tertutup bagi orang yang akan binasa. Jadi kita terbuka untuk itu karena kita tahu Tuhan sudah berikan hidupnya bagi kita sehingga kita masuk dalam kelompok orang yang tidak akan binasa. Amin. Lanjut ayat berapa? Ya. Ilah di situ, yaitu orang tidak percaya yang pikiran telah dibutakan oleh ilah ilah zaman ini banyak banget, kekayaan, harta, ketenaran, semua itu ilah-ilah zaman ini. Itu orang kejar itu dan pada saat yang bersama tertutup Injil untuk mereka. Ayat kelima, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Saya pikir-pikir ini mungkin yang menginspirasikan Raden Ajeng Kartini. Dari apa? Gelap terbitlah terang. Oh, ini kan ada ya kan? Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ya, terang itu maksudnya Tuhan itu sendiri, Kristus. Ayat ke-7. Tetapi harta ini kami punyai. Nah, perhatikan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Sekarang ayat 9, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri, kami dihempaskan namun tidak binasa. Ayat 11, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman
yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ayat 15, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpah ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Nah, hari ini kita bicara tentang apa tadi? Mengejar keputusan, mengejar harta kekayaan orang percaya. Jadi saudara, saya selalu katakan hidup ini selalu harus ada keputusan. Mau maju dalam Tuhan, mau tidak maju itu adalah keputusan kita. Amin. Mau maju atau tidak maju itu adalah apa? Keputusan kita. Dan di dalam keputusan itu sebenarnya saudara, kenapa kita bisa mengambil keputusan? Kenapa? Ada kesempatan. Hidup ini kesempatan juga, bukan? Ya, makanya kita bisa mengambil keputusan karena dalam kehidupan yang kita jalani ada kesempatan. Nah, saudara lihat, jadi kita harus mengejar harta kekayaan itu keputusan. Kenapa bisa kita lakukan? Karena masih ada kesempatan. Pepatah Tiongkok kuno berkata, orang bodoh itu melewatkan kesempatan. Orang malas melewatkan kesempatan. Orang bodoh melepaskan kesempatan, orang malas menantikan kesempatan, tapi orang pintar dan bijaksana mencari dan mengejar kesempatan. Itu pepatah Tiongkok kuno. Jadi orang bodoh melewatkan kesempatan, orang pintar, orang malas menunggu kesempatan, orang pintar dan bijaksana mencari dan mengejar kesempatan. Nah, ada satu dewa di dalam pemahaman Yunani kuno. Dewa itu bentuknya manusia, tetapi kepalanya botak, mengkilat banget. Tapi ada segerombolan rambut, segumpal rambut itu panjang banget sampai ke kaki, tetapi letaknya cuma di jidat. Jadi kayak satu kelompok gitu loh, tapi letak jidat banget, tapi kepalanya mengkilat banget. Lalu tangan dan kakinya itu ada sayapnya. Jadi itu jalannya cepat banget, saudara. Dewa itu. Nah, setiap orang kalau mau menangkap dewa itu, dia tidak bisa berada di samping atau di belakang. Dia kejar, nggak mungkin ketemu. Bagaimana caranya? Dia harus mencegat di depannya sewaktu dewa itu akan lewat. Supaya apa? Begitu dewa itu lewat, dia tangkap rambut dan dia tarik. Dan dia memiliki dewa itu. Dewa itu diberi nama dalam pemahaman konsep Yunani kuno disebut dengan dewa kesempatan. Jadi kesempatan itu berlalu begitu cepat. Kita tidak menggunakan kesempatan itu akan berlalu dengan sia-sia. Nah, hidup ini adalah kesempatan. Amin. Kita mengambil keputusan karena masih ada kesempatan. Nah, saudara, kalau kita perhatikan dari apa yang baru saja kita baca ini saya mau katakan, saudara, buat ternyata harta kekayaan orang percaya itu bukan karena emas. Setuju? Amin? Harta kekayaan orang itu bukan kedudukan. Harta kekayaan orang percaya bukan perak. Harta kekayaan bukan hal-hal yang sangat menonjol seperti yang dikejar orang-orang dunia ini. Makanya Yesus selalu berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenaran. Semuanya akan ditambahkan. Jadi perkara-perkara kebenaran itulah harta kekayaan. Yang lainnya itu akan ditambahkan. Tapi kalau kita mau jujur, kita balik nggak? Kita balik nggak konsep itu? Hidup kita ini ukurannya itu loh. Harta, kekayaan, hal, ketenaran, segala itu yang kita kejar. Apa bedanya kita dengan konsep orang dunia? Padahal Alkitab katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Waktu kita dapat itu, semua akan menyusul. Amin. Nah, ini dikejar orang-orang dunia. Nah, dalam konteks yang kita baru baca, ini adalah
firman yang disampaikan melalui Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, dia menggambarkan kehidupan orang percaya itu seperti bejana, saudara. Seperti bejana. Nah, saudara tahu bejana itu yang kita lihat indah itu sebenarnya itu menjadi indah karena lewat sebuah proses. Setuju? Saya pernah datangin satu tempat membuat bejana, namanya daerah Klampok, daerah Banyumas. Saya baru lihat bagaimana, karena harganya kan sampai ratusan ribu, sampai jutaan, saudara. Saya lihat ternyata mereka kumpulan tanah liat itu setelah dibersihkan, terus tahu diapain? Dibanting-banting, dipukul pakai dolken loh. Diinjak sampai apa? Lembut gitu, gembur, baru ditaruh di sebuah meja yang bisa diputar, ditaruhlah di situ. Datang seorang yang namanya penjunan, cara membuat, dia membuat itu terserah apa maunya dia. Dia kadang-kadang membuat kendi yang tidak terlalu besar atau pot bunga itu dari tanah liat itu. Dia putar, dia bentuk. Kadang-kadang kalau dia lihat ada yang kurang cocok, dihancurin lagi. Dibentuk lagi sampai jadi seperti yang dia mau. Begitu dia sudah lihat bagus, sudah terbentuk itu, langsung dia angkat, ditaruh di panas matahari, dijemur. Sampai sudah panas matahari, sudah kering, benar-benar kering, dimasukin dalam oven. Jadi kayak apa sih, kayak batu, kayak dia buat gitu lah, kayak gundukan tanah, di dalam itu ada kayu api, dibakar di situ, saudara. Tungku. Begitu itu sudah kering benar, dikeluarin, disemprot pakai cat dasar yang dia mau. Setelah itu baru ukiran-ukiran ditulis itu, dipajang. Dari tanah liat, nilainya nggak ada harganya, sampai menjadi guci, perabotan-perabotan yang sangat mahal harganya. Nah, ini satu gambaran, inilah hidup kita. Inilah satu gambaran daripada apa? Hidup kita seperti bejana sebenarnya. Dan bejana yang hebat itu pun sekalipun hebat tetap rentan. Jatuh pecah. Itu saudara lihat. Nah, ini satu gambaran bejana ini Paulus menggambarkan, menyampaikan ini kepada jemaat di Korintus bahwa hidup kamu semua itu seperti bejana tanah liat di dalam tangan seorang penjunan. Makanya ada sebuah lagu, buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunan, ku tanah liat, bentuklah aku seturut maumu, ku duduk diam di kakimu. Dari tanah liat tidak berharga, di tangan penjunan menjadi luar biasa. Meskipun rentan. Coba saudara lihat apa yang Yesus, yang Allah perintahkan kepada Yeremia. Saudara buka dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai 4. Ya, bejana yang begitu jelek lewat satu proses menjadi indah meskipun tetap rentan. Makanya waktu itu Tuhan memerintahkan Yeremia, kamu pergi ke tangan melihat satu tempat di mana ada seorang pembuat bejana itu. Sudah? Yeremia 18 ayat 1 sampai 4, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu, ya. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu, tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik dalam pemandangannya. Saudara tahu kenapa Yeremia disuruh pergi ke tempat itu? Hah? Itu mula-mula panggilan Tuhan kepada Yeremia. Dia tidak langsung suruh melayani, tapi suruh pergi ke tempat pengirikan itu, tempat pembuatan, belajar lihat itu. Tuhan sedang mengajarkan pada Yeremia, hidupmu seperti itu. Di dalam tangan penjunan, tangan Allah itu, aku akan pakai engkau menjadi alat yang luar biasa. Makanya salah satu nabi besar dalam Alkitab adalah Yeremia. Besarnya bukan besar orangnya. Besar itu artinya kitab-kitab yang diilhamkan oleh Roh Allah untuk dituliskan. Salah satu penulis juga yang banyak adalah Yeremia. Maka dia bagian kelompok dari seorang nabi besar itu. Lihat, seorang yang sederhana Tuhan pakai menjadi alat yang heran dalam tangan Tuhan. Nah, hidup saudara, hidup saya seperti bejana itu. Lewat satu proses menjadi indah meskipun rentan. Amin. Nah, kita harus kejar itu supaya kita menjadi bejana yang luar biasa. Siapa yang rela mau dibentuk supaya menjadi indah? Baru harta kekayaan itu ditaruh di dalamnya.
selama kita tidak mau dibentuk, jangan harap harta kekayaan Tuhan beri. Harta kekayaan secara rohani ya. Jangan harap Tuhan akan berikan itu dalam bejana itu. Meskipun rentan, memang hidup kita ini rentan kalau tamu jujur. Tapi dalam kerentanan sekalipun Tuhan sudah buat kita indah dan Dia isi sesuatu yang berharga di dalamnya. Nah pertanyaannya sekarang, apa harta yang ada dalam bejana tanah liat itu, yaitu orang percaya itu? Yang pertama saya jumpai, terang yang membawa pada kemuliaan Tuhan. Jadi di dalam bejana itu diisi yang namanya apa? Terang yang membawa kepada kemuliaan Tuhan. Coba saudara lihat ayat yang ke-6. 2 Korintus 4 ayat ke-6, situ dikatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi yang pertama saudara, apa harta yang ada dalam bejana tanah liat itu? Yang pertama terang yang membawa kepada kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, hidup kita ini sebenarnya Tuhan bentuk kita dari tanah liat yang tidak berharga. Dia bentuk menjadi satu bejana yang indah, meskipun itu rentan, tapi dalam bejana yang indah yang rentan itu ditaruh sesuatu yang berharga yang namanya kemuliaannya terpancar melalui kehidupan kita. Amin. Makanya 1 Petrus 2 ayat 9, coba kita lihat. Ini ayat yang sering saya sebut juga. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Siapa itu? Orang Israel, sekarang pun kita. Imamat yang rajani, imamat bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari gelap kepada terang yang ajaib. Jadi saudara lihat, apa yang ada dalam bejana tanah liat itu? Yang pertama adalah terang yang membawa kepada kemuliaan Tuhan. Jadi hidup kita ini adalah bejana, tapi sebenarnya Tuhan sedang mengisi sesuatu yang namanya terang kemuliaan dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita apa? Menjadi dipermuliakan oleh Tuhan. Ada terang yang bercahaya itu saudara. Makanya saya mau pastikan hari ini, saudara jangan jadi orang-orang yang minder. Kadang-kadang kita rasa minder, kita rasa orang yang tidak apa? Yang gak mampu. Aduh siapa saya ini saudara? Memang betul kita enggak apa-apa rentan, tapi percayalah dalam Tuhan ada kemuliaan Tuhan yang bercahaya diberikan dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa Yesus mau mati bagi kita? Untuk menggenapi rencananya ini, supaya terang itu diisi di dalam bejana itu. Maka Yesus harus mati supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui apa? Melalui kehidupan kita. Makanya Alkitab katakan kita tuh berharga di mata Tuhan. Jadi jangan jadi orang rasa tidak berharga. Saya dulu saudara minder loh. Gaul sih gaul, tapi minder. Apalagi waktu masih Balikpapan, masih sekolah, gaul dan teman-teman kayak orang punya rasa diri apa tuh? Ya nggak percaya diri gitu loh. Ya gaul hanya supaya nggak dibilang orang gaul gitu. Tapi jujur saudara, kadang-kadang ada rasa minder loh. Apalagi karena kita lihat mungkin mereka secara ekonomi di atas kita, itu kan membuat kita rasa apa? Rasa minder ya kan? Tapi saudara, setelah tahun 86 sama apalagi dari saudara-saudara yang lain sudah kerja, udah nikah, gue nggak jelas. Saya masih ingat, saya di rumah tuh kadang-kadang mami ke Bali Jakarta, tinggal saya berdua papi. Dia duduk di meja makan, saya duduk ada kursi di belakang, dia nasihatin. Dia sendiri nangis. Saya hanya diam aja. Dalam hati saya, gue mau bikin apa emang hidup gue begini? Karena orang selalu mengukur segala sesuatu kan sifat-sifat seperti yang kelihatan kan. Materi, sudah kerja dianggap hebat, ya kan? Ya memang sih bagus. Tapi kan ukuran begitu. Tapi waktu tahun 86 itu berubah total. Kebanggaan diri. Betul saudara, waktu saya berangkat ke Salatiga tuh bangga banget saudara. Meskipun naik bis malam. Nongkrong rasanya turun, ini nih dia, hamba Tuhan, anak raja.
Makan biasa bis malam tuh stop kan di mana? Restoran-restoran langganan ya itu ya, yang supirnya tahu dia dapat jatah kan, maka dia pilih tempat-tempat yang udah jadi kerjasama. Makan bangga banget saudara. Saya nggak bisa ungkapkan itu ada di dalam. Padahal nggak jelas mau ngapain juga salah tiga. Kalau sana udah ada kepastian, gaji sekian puluh juta kan beda kan? Nggak jelas. Tapi bangganya luar biasa sampai hari ini. Baru saya baca ini saya mengerti kita ini bejana tanah liat. Tapi waktu di dalam tangan penjunan dibuat menjadi indah. Setelah menjadi indah diisi dengan harta kekayaan, yaitu kemuliaan Tuhan, terang yang bawa pada kemuliaan Tuhan itu. Makanya saya mau katakan hari ini sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Iblis hanya selalu berbalik dari semuanya ini, hanya buat menuduh kita, buat kita rasanya apa? Gak berharga, buat kita sampai akhirnya kita frustrasi ya kan? Itu tugas kerjanya iblis setiap hari, dakwain kita setiap hari dengan masa-masa lalu ya kan? Kamu kan dulu begini ya dulu, tapi Tuhan tidak pernah berbicara dulu, selalu hari ini. Baca Alkitab, selalu Yesus katakan hari ini. Yang senang itu mertua, ingat kita dulu kan? Mertua, keluarga ya kan? Ya dulu kamu, ya dulu, sekarang lain. Amin. Makanya pastikan hari ini kita jadi bejana yang dibentuk itu loh, yang menjadi indah, meskipun rentan ada kemuliaan Tuhan diisi di dalamnya. Amin. Dan saya percaya kalau ini kita alami rasa hidup ini luar biasa. Semangat, gairah dalam Tuhan, gairah melayani Tuhan. Amin. Karena kita apa? Bejana yang diisi dengan terang yang bawa kepada kemuliaan Tuhan. Amin. Nah ini hidup kita semua. Ayo pastikan hari ini kita menjadi bejana-bejana yang indah, yang di dalamnya Tuhan taruh terang kemuliaan itu. Sehingga melalui hidup kita, orang melihat terang yang bercahaya itu. Dan Yesus akhirnya dipermuliakan. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, apa harta yang ada dalam bejana yang indah itu yang sudah Tuhan bentuk? Yang kedua, yaitu apa yang diisi di dalamnya, itu kekuatan dari Tuhan sendiri. Kita lemah, tetapi ada kekuatan Tuhan. Coba saudara baca ayat ke-7 sampai ayat ke-9. Ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-9. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Jadi bejana tanah liat itu rentan, tapi justru dengan itu ada kekuatan Allah di dalamnya, supaya apa? Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Jadi yang kedua saudara, harta apa yang ada dalam bejana yang tanah liat itu? Yaitu kekuatan dari Tuhan. Makanya Paulus pernah berkata, saat aku lemah, maka aku kuat. Kenapa? Paulus sadar dia bejana yang rentan. Tapi karena kekuatan Allah ada dalamnya, maka waktu dia lemah, justru di situ pada saat yang bersamaan dia mengalami satu kekuatan dari Tuhan. Makanya perhatikan ayat 8, dalam segala hal kami ditindas. Ini tekanan enggak? Namun tidak terjepit. Kenapa? Ada kekuatan Allah. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Tidak putus asa, tidak putus pengharapan, tidak kecewa, meskipun apa? Akal habis akal. Karena ada apa? Kekuatan Allah. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kenapa? Kekuatan Tuhan memenuhi bejana itu. Jadi yang kedua saudara lihat di sini, harta yang ada dalam bejana itu disebut dengan kekuatan Tuhan. Kekuatan dan penghiburan. Apalagi lagu ingat kan?
Terus? Dan sesuai dengan firman Tuhan, ya kan? Kita lihat, kekuatan kita tuh hanya ada di dalam Tuhan. Jadi kalau saudara menghadapi masalah, menghadapi pencobaan, jangan putus asa. Jangan frustrasi, udahlah. Mati aja saya Tuhan. Waduh, udah parah segala macam, udah nggak ada seperti itu. Kenapa? Jelas di sini Paulus berkata, ya kan, ayat 8 dia jelas-jelas dia katakan di sini kan, dalam segala hal kami ditindas. Namun apa? Tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri, kami dihempaskan namun tidak binasa. Dan kalau Paulus ajarkan ini, dia punya alasan untuk itu. Saudara belajarlah tentang perjalanan Rasul Paulus. Satu-satu rasul yang luar biasa menghadapi masalah, tantangan, tekanan-tekanan, saudara diejek, dihina, dilecehkan. Sudah begitu nggak puas, orang dimasukin dalam penjara. Ini kan pelecehan luar biasa. Tapi saudara lihat apa yang terjadi, nggak ada masalah buat dia. Justru makanya dia bilang, saat aku lemah justru aku kuat. Kenapa? Karena kekuatan Tuhan ada dalam bejana hidupannya. Nah, ini satu gambaran bagi kita, saudara, bahwa kita menghadapi masalah, tantangan, kita bukan terus menyerah karena itu. Ada orang, udah gue nggak lagi mau ke gereja lah. Justru saat kita nggak dalam tekanan, justru rajin ke gereja. Amin. Loh, saya mau katakan saudara, namanya pencobaan ada jamin dari Tuhan tidak akan melebihi. Coba saudara buka ada ayat 1 Korintus 10 ayat 13. Sama-sama baca yuk. 3, 4. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu ia tidak akan membiarkan kami dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan itu biasa tidak akan melebihi kekuatan. Jadi saya beri gambaran begini saudara. Saudara ini punya kemampuan mengangkat satu beban 50 kilo. Ternyata yang datang tuh 55 atau 60, itu melebihi nggak? Kuat nggak kita angkat? Hah? Kita punya kemampuan mengangkat 50 kilo, yang datang 55 atau 60, kuat nggak? Mentret lu ngangkat. Ya kan? Nah, tetapi Tuhan ambil alih yang 10 kilo itu, supaya akhirnya kita tetap dapat mengangkat yang 50 kilo. Makanya Alkitab katakan itu menjadi pencobaan yang biasa, tidak akan melebihi apa? Kekuatan kita. Jadi percaya saudara bahwa bejana kita nih, betul kita nih sebagai bejana Tuhan yang rentan, tapi Tuhan berikan kekuatan di dalamnya. Sehingga menghadapi badai, menghadapi persoalan, menghadapi tantangan, gak cengeng, kita tetap bisa berdiri teguh dan kuat. Karena apa? Kelebihan daripada tantangan yang berat itu Tuhan akan ambil, supaya tetap kita bisa memikulnya. Amin. Saya mau katakan beban itu baik saudara. Yesus bilang, pikulah kuk yang kutaruh. Betul? Saudara tahu kuk nggak? Apa tuh emangnya? Kue. Kuk itu apa? Itu saudara lihat sapi pembajak kerbau tuh, ada beban nih taruh sini kan, untuk menarik mata bajak, itu namanya kuk. Kenapa Tuhan taruh itu? Supaya kita tetap dalam kendali Dia. Jadi kekuatan itu Dia beri persoalan masalah supaya kita tetap ada dalam kendali Dia. Itu aja kadang-kadang udah lagunya luar biasa. Ya kan? Sudah punya masalah, masih sombong. Apalagi kalau nggak punya masalah, ya kan? Nah, itu yang namanya kuk. Tuhan taruh, saudara lihat. Supaya apa? Kita bisa dikendalikan oleh Dia. Makanya tadi Paulus jelas katakan, supaya dalam kelemahan aku melihat apa? Kemuliaan Tuhan. Paulus juga berbicara kepada anak rohani nama Timotius, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh membangkitkan apa? Kekuatan. Jadi saudara lihat yang kedua, saudara lihat ini, bahwa yang pertama, kita lihat yang kedua ini, apa? Harta yang ditaruh dalam bejana tanah liat yang sudah Tuhan bentuk menjadi indah tapi rentan itu. Yang kedua, Tuhan berikan apa? Kekuatan.
di dalam bencana itu. Kekuatan Tuhan sendiri ditaruh dalam bencana. Makanya dalam Roma pasal 8 berkatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Apa lebihnya? Ya, kadang-kadang kita nyanyi, cuma nyanyi terus, kita lebih daripada pemenang. Emangnya apa yang lebihnya? Hah? Apa lebihnya? Waktu kita menghadapi masalah, orang dunia sudah teler menyerah, kita tetap bangkit, tetap penuh pengharapan. Tadi kan sudah dibaca, dalam keadaan tertindas, terjepit, tapi tidak putus asa. Orang dunia teler, orang dunia hancur, orang dunia main ayunan, tapi dengan leher, kita tetap eksis, melayani Tuhan. Amin. Makanya sekali lagi saya katakan, jangan ukur berkat selalu hanya materi aja. Saya kemarin dengar kesaksian di radio, seorang hamba Tuhan pelayanan daerah pedalaman. Sampai untuk motor terakhir dia berdoa, dia bisa ada anaknya 3, bisa semua sekolah dengan baik. Di pedalaman, saudara. Dia pengen motor, ada yang nyumbang, tapi kredit. Sekarang yang nyumbang juga bermasalah dengan apa? Dengan usahanya. Akhirnya berapa bulan sudah stop kreditnya itu. Itu kan masalah. Tapi sampai hari ini dia bilang Tuhan tetap nyatakan kemuliaan menolong dia. Ya, kalau kita hanya ukur karena diberkati Tuhan, ukuran yang seperti itu, berarti pendeta-pendeta di pedalaman itu orang yang gagal semua. Orang yang tidak diberkati Tuhan. Seorang pilot, saudara kalau pernah nonton televisi, live TV nggak? Seorang pilot, saya kalau nggak salah ingat, saya pernah mampir di rumahnya di Singapura. Banyak orang Indonesia pilot punya rumah di Singapura, bukan apartemen loh. Kalau apartemen masih oke, Singapura sampai bisa punya rumah tua, saudara. Kaya banget ya kan? Seorang pilot penerbangan luar negeri. Akhirnya saya diundang makan, kita waktu sama tim IGM. Sampai dia bilang nanti dia doa nanti kalau bisa ada pesawat apa dia siap ikut terlibat dalam pelayanan sebagai pilotnya. Ya berdoa, tapi sampai sekarang nggak ini. Kalau nggak salah orang itulah, saya kaget lihat karena di live TV waktu kesaksian. Dia hanya menonton waktu peristiwa pokok tentang kemanusiaan lah. Dia sudah bersiap diri akan liburan ke luar negeri dengan anak dan lihat itu tiba-tiba Tuhan bicara supaya dia stop, dia batalin keberangkatannya. Dan saat itu semua apa yang dia bagikan untuk pelayanan daerah. Sekarang daerah NTT dia pelayanan. Dia buka panti asuhan, nerima anak-anak. Bayangin seorang kapten pilot. Sekarang lihat, saya mau tanya, hidupnya langsung turun nggak? Secara materi? Dia rasa gagal nggak? Enggak. Justru dia bilang sekarang dia mengerti arti kehidupan, dia mendapatkan kehidupan itu seperti itu. Ini yang saya berikan bejana yang indah itu. Di dalamnya ada kekuatan Tuhan. Kalau kita lihat secara materi merosot dong. Oh berarti dia gagal? Enggak. Justru dia mengalami kekuatan Tuhan di dalamnya. Saya lihat istri yang koreng-koreng anak-anak kecil yang dipiara tuh sampai guborokan, sampai kepala koreng. Istrinya gendong, saudara mau nggak gitu? Hah? Ngerawat sampai sekarang jadi semua, udah di sekolah, nanti sekarang sekolah udah jadi begitu lagi. Dan luar biasa pertolongan Tuhan selalu nyata untuk memenuhi kebutuhan pelayanannya dia ini. Nah itulah hidup dalam Tuhan. Bejana itu seperti itu, karena kekuatan Tuhan diberikan. Amin. Ada satu kekuatan yang luar biasa. Jadi saya mau katakan hari ini, apa harta yang ada dalam bejana itu? Yang pertama, terang bawa kemuliaan Tuhan, sehingga kita mengalami terang itu. Yang kedua apa? Kekuatan dari Tuhan. Jadi kita betul lemah, tapi saat kita lemah justru kita kuat. Jadi nggak ada alasan lagi perlu untuk mengeluh dengan segala macam acara. Aduh saya lagi begini begitu, udah nggak ada alasan sebenarnya. Kenapa? Kita punya kekuatan. Kalau kita bilang kita lebih dari pemenang, artinya begini saudara, orang lain menang karena bertanding dia menang. Tetapi kita meskipun kelihatannya kita kalah, tapi kita tetap, saya beri contoh lah. Orang menghadapi masalah, suatu persoalan lalu dia frustrasi karena masalah. Tapi kita lewat masalah yang sama, kita bersuka cita. Ini disebut dengan lebih daripada pemenang. Paulus sebenarnya dia bisa dikatakan kalah, masuk penjara. Tapi dia menyatakan enggak dirinya dia kalah. Enggak. Justru dia nyatakan dia pemenang. Yang ketiga, roh yang menyala-nyala
untuk menjadi saksi Kristus. Jadi roh itu saudara ditaruh di diri kita, menyala-nyala untuk menjadi apa? Saksi Kristus. Coba saudara perhatikan ayat 10 sampai ayat ke-13. Kami senantiasa membawa apa? Kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Perhatikan ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ulang ayat 13. Namun karena kami memiliki apa? Roh iman. Jadi yang ketiga saudara lihat di sini, dalam bejana ini ada yang Tuhan taruh yang namanya roh yang menyala-nyala untuk menjadi saksi Kristus. Makanya jadi orang Kristen jangan malas-malas. Kalau nyanyi aja, bangun pagi doa nggak pernah, baca firman apalagi. Tapi biarlah rohmu menyala-nyala, ya kan? Apaan yang menyala, saudara? Alkitab bilang orang itu Tuhan taruh roh itu menyala-nyala. Supaya apa? Hidup kita menjadi kesaksian bagi kemuliaan Kristus. Maka Yesus tidak pernah berkata dalam doanya waktu dia sedang berdoa di atas bukit, Yesus tidak berkata, kamu akan menjadi garam dunia dan kamu moga-moga menjadi terang dunia. Enggak. Yesus selalu bilang, engkau adalah terang dunia, engkau adalah garam dunia. Kenapa? Karena Yesus sedang berkata kalau dia ada dalam hidup kita, otomatis harus menjadi terang bercahaya. Karena dia adalah terang dunia itu sendiri. Dia adalah garam dunia itu sendiri. Maka dia tidak berkata kamu akan, tapi kamu adalah. Ini kata-kata yang berbeda, saudara. Artinya orang ada dalam Kristus, dia adalah garam dunia dan terang dunia. Maka roh itu harus menyala-nyala untuk menjadi apa? Saksi bagi Kristus. Makanya Paulus pernah berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Coba buka deh Roma 12 biar saudara yakin lagi. Roma 12 ayat yang ke-11. Sudah? Janganlah hendaknya apa? Kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh menyala-nyala itu berikan satu gairah, saudara ya. Mantap gitu, semangat, gairah untuk sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya selalu berbicara ke Kristen tidak hanya berbicara percaya masuk surga, tapi Kristen juga berbicara tentang tanggung jawab. Amin. Kita kan selama membekali konsep kita, saya percaya Yesus supaya apa? Saya terima dia, saya masuk surga. Betul pasti, tapi bukan hanya sampai situ. Ada juga tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Ngapain? Yang menjadi kesaksian dalam kehidupan ini. Saya tadi malam dengar radio, saya kalau dengar radio apalagi mantap tuh, dari di mobil sampai nggak turun berdua istri. Sampai selesai, kadang-kadang sayang gitu loh. Dia bilang, nah pendeta itu namanya siapa? Ridwan Huta Barat nggak salah. Mantap juga saudara. Dia bilang dia sudah 38 tahun melayani Tuhan ya. Dari seorang insinyur apa ya itu, istrinya juga orang apa, akhirnya meninggalkan Tuhan karena Tuhan panggil. Aduh, dia bilang kadang-kadang kita menyembah, haleluya, bahasa roh, tapi hidup kita di luar tidak menjadi kesaksian. Hidup kita di luar, waduh udah gak karu-karuan gitu, tapi di gereja, nah saya kan seringkali katakan kan, kekristenan tuh ya bukan hanya dalam saat kita di gereja, melayani Tuhan, hidup bagi Tuhan tuh waktu kita justru ada di luar. Amin. Di sini kita bisa angkat tangan, kita bisa waduh orang kelihatan beda-beda tipis lah dengan malaikat. Malaikat aja minder, saudara lihat. Minder, bayangkan malaikat minder. Tapi begitu di luar, astagfirullah kata malaikat. Iblis aja bilang, gila gua iblis, dia lebih dari iblis.
Ya kan? Kenapa kita tidak menjadi kesaksian? Padahal roh itu menyala-nyala supaya apa? Hidup kita bisa menjadi kesaksian hidup. Supaya orang melihat kita, mereka melihat Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Nah, Alkitab katakan biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya apa? Roh yang Tuhan beri supaya kita bisa menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah itu saudara, jadi hari ini kita ada hak yang kita terima dalam Tuhan. Dia berkati kita, dia berikan keselamatan, tapi ada tanggung jawab yang harus dikerjakan. Apa? Menjadi saksi. Itu tanggung jawab. Dan roh itu sudah diberikan bagi kita. Jadi tidak ada alasan lagi bilang, wah saya bisa apa, saya mau bikin apa. Jadi saksi dalam hidup hari-hari itu loh. Sehingga orang lihat kita, wih, luar biasa orang ini. Amin. Ayo hidup kita menjadi kesaksian. Roh itu Tuhan sudah beri. Kita di bejana tanah liat, Tuhan membuat menjadi indah, tapi rentan. Tapi di dalamnya ada roh. Amin. Yang siap menyala-nyala supaya kita menjadi kesaksian bagi Tuhan. Sehingga orang melihat kita, orang melihat Kristus. Amin. Jadi yang pertama tadi apa? Terang pada kemuliaan Tuhan. Yang kedua, diberi kekuatan Tuhan. Nah makanya saudara lihat Habakuk, kalau saudara baca di Habakuk tuh, sempat dia mengeluh karena keadaan. Tapi baca di Habakuk pasal 3. Meskipun apa dia bilang, kambing terhalau dari kandang, pohon tidak berbuah apapun, anggur, tetapi aku tetap beria-ria dalam Tuhan. Kenapa? Ada kekuatan Tuhan. Amin. Yang ketiga, roh yang menyala-nyala untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Jadi kita harus menjadi saksi. Bukan pendeta, bukan pengkhotbah. Saksi Kristus itu artinya lewat hidup kita, orang melihat tentang siapa Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Di rumah, dalam rumah tangga, dalam kehidupan seharian orang lihat kita, orang lihat Kristus. Itu namanya menjadi saksi Kristus. Yang terakhir, yang keempat, yang sangat dinanti-nantikan ini, orang kalau dengar khotbah kan gitu kan, apa yang udah agak ngantuk-ngantuk. Yang terakhir, langsung bangun. yang terakhir tuh, yang dinanti-nantikan. Lu pikir nonton pertunjukan apa? Biasanya yang jagoannya keluarnya terakhir kan? Artis yang paling hebat nanti-nantikan tuh keluarnya terakhir biasa kan? Supaya apa? Penonton nggak pulang. Yang terakhir kita lihat di sini, harta apa yang diisi dalam bejana itu, saudara? Bejana yang sudah dibentuk oleh Tuhan dari tanah liat, akhirnya jadi indah tapi tetap rentan. Tapi dalam kerentanan Tuhan isi sesuatu yang berharga. Yaitu apa? Kepastian surga yang kekal. Artinya ada satu kepastian hidup kekal bersama Kristus di dalam Yesus Kristus, di dalam kekekalan itu. Jadi kepastian surga yang kekal. Perhatikan ayat 14 ayat 15. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan apa? Membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Jadi yang terakhir saudara lihat, apa yang ada dalam bejana itu, harta apa yang ada dalam bejana itu, kepastian surga yang kekal. Orang dunia, agama-agama di bawah kolong langit ini sedang berusaha mencari surga. Amin. Tetapi kita orang percaya adalah warga kerajaan surga yang ditempatkan di dunia ini untuk menjadi apa? Menjadi berkat bagi dunia. Beda. Makanya Alkitab katakan engkau adalah warga kerajaan surga. Jadi setiap orang yang hidup dalam Kristus, dia adalah warga kerajaan surga. Jadi kalau dia ada di dunia ini, dia ditempatkan sebagai warga kerajaan surga untuk menjadi kesaksian, menjadi terang, menjadi berkat bagi dunia ini. Agama yang lain mencari surga, sementara kita menerima kerajaan Allah itu. Sudah kita terima di dalam Kristus Yesus. Ini bedanya. Agama sedang mencari, maka tunjukkanlah kami jalan yang lurus itu. Sementara Yesus bilang, akulah jalan itu. Konsepnya beda.
Satu mencari-cari, satu bilang, akulah jalan. Itu Yesus sendiri katakan. Berarti kita yang ada dalam dia sudah menjadi anggota kerajaan surga. Yesus datang menghadirkan kerajaan Allah. Kita ada dalam itu. Dan jadi kita ini kayak duta-duta kerajaan, saudara. Duta kerajaan surga ditempatkan di dunia ini. Untuk menjadi apa? Berkat bagi dunia ini. Makanya kekristenan diajar tidak membalas. Mau disakiti, mau dicurangin, tidak ada membalas. Cara kita ditempatkan bukan itu. Agama semua dengan cara-cara kekerasan, tetapi kita dasarnya aja udah beda. Kita dasar kekristenan adalah kasih yang agape. Ini hal yang berbeda. Jadi kalau ada orang bilang, wah kita ini sama kok. Semua agama itu kan sama ya kan? Kita cuma jalan-jalannya aja yang berbeda. Siapa yang bilang? Tidak seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan itu dia berikan sekarang dalam hidupan kita, bejana itu. Sehingga bejana itu bisa menjadi apa? Kepastian kerajaan surga. Jadi kita sekarang itu ada di tengah dunia ini untuk menjadi apa? Menjadi berkat bagi dunia. Jadi kalau ini tidak terjadi, ya gua nggak tahu lagi lah. Ya, nah saudara lihat, dan inilah bencana itu. Jadi kita ini rentan. Makanya saya selalu berkata kita ini bersyukur. Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah menetapkan kita yang sebenarnya nggak ada apa-apanya. Siapa yang bangga hidup dan melayani Tuhan? Saya bangga banget sampai hari ini. Bangga saudara. Apa nggak bangga? Semua orang lagi nggak jelas arahnya, lihat di luar sana. Sementara kita sedang ada di sini memuliakan Tuhan. Maka saya paling enak lihat ada orang sedikit ada salah ya kan? Kalau kuat belum bertobat, wah habisin itu. Jadi bagi dia pertobatan itu kecelakaan. Loh iya dong kalau kata-kata kalau saya belum bertobat ya kan? Padahal pertobatan itu anugerah. Amin. Bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang sudah memilih engkau dan menetapkan engkau. Amin. Ini anugerah yang terbesar. Kita dipilih, diberikan hal yang luar biasa sebagai bejana yang ada nilainya. Tuhan bentuk menjadi indah. Bukan hanya indah, lalu dia isi hal-hal yang berharga di dalam bejana itu. Yang pertama yang dia isi itu apa? Terang yang bawa kemuliaan itu. Sehingga hidup kita pun dipermuliakan di dalam Tuhan. Yang kedua, dia berikan kekuatan. Makanya saat kita menghadapi masalah, tantangan-tantangan hidup, kita tetap maju memandang Kristus Yesus Tuhan, tidak menyerah dalam keadaan. Orang lain putus asa, orang lain menyerah, kita tetap kuat menghadapi masalah. Amin. Ini ada dasarnya. Saya lihat, saudara lihat kitab Alkitab mencatat, tokoh-tokoh dalam Alkitab semua nih mengalami hal seperti itu. Habakuk dalam tekanan-tekanan itu, dia rasa kok nggak adil Tuhan kerjakan, tapi di Habakuk pasal ketiga, lalu dia katakan, meskipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kandang, artinya udah nggak ada apa-apa gitu. Tetapi aku tetap beria-ria di dalam dia, karena kekuatan ada dalam bejana itu. Amin. Yang ketiga, roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus. Hari ini pastikan roh itu menyala-nyala. Kalau roh menyala-nyala, saudara tahu sendiri, saudara di rumah, saudara bisa rasakan sesuatu. Saya ini kadang-kadang agak aneh, kadang-kadang lihat. Putar, ruang kerja sendiri, baca firman, putar lagu. Toto nangis. Apa itu dengan lagu-lagu rohani itu kan? Ada kuasa di dalamnya itu. Apa lihat negro-negro yang nyanyi itu kan, mereka kan dengan dari dalam gitu. Saudara dengar, saudara belum pernah dengar sih yang langsung Jonathan Butler itu nyanyi sendiri. Udah nggak tahan, sampai saya akan mau bilang sama dia, udah lu yang lain gak usah khotbah, dia aja lah nyanyi. Dia nyanyi aja kan sudah mendapatkan berkat yang luar biasa. Karena apa? Pujiannya dia nyanyikan pengalaman hidup. Tuhan berikan pujian itu waktu dia sedang naik hiking, falling in love with Jesus. Itu dia bilang dia sedang hiking jalan satu tempat. Tuhan berikan lagu itu. Sekarang tuh sampai semua, termasuk ini nyanyi siapa? Anak-anak King Cool, siapa cewek tuh? Natalie Cool nyanyi itu. Tapi nggak salah udah meninggal apa nak? Terakhir datang di Java Jazz. Ya saya ketemu tapi nggak kenal. Waktu di Borobudur Hotel.
Natalie Cole, dia nyanyi itu, Stevie Wonder juga nggak mau kalah, pakai kacamata hitamnya. Ya kan? Lagu itu jadi berkat luar biasa, saudara. Artis-artis top dunia tuh nyanyikan lagu itu. Kenapa? Dia ciptakan itu langsung Tuhan beri, dan itu bukan komersil cari duit. Kita rasakan sesuatu kan, karena itu pengalaman hidup. Itu bedanya lagu-lagu yang dulu. Najwa Tempatmu tuh nyanyi, aduh, mantap sekali. Kadang-kadang kita dengar itu, tapi nangis bukan nangis sedih, sukacita, roh itu tadi menyala-nyala, rasanya, wih, mantap banget, amin. Makanya praktekkan, saudara. Di rumah setiap hari, saya mau anjurin kita yang udah melayani harus punya waktu doa, baca firman, dengar pujian. Kalau enggak, ya kerjaan, jadi ini cuma jadi pekerjaan aja gitu loh. Padahal itu kan kehidupan melayani Tuhan. Beda, saudara. Saudara dengar Federico Masya begitu bilang, halo, orang rasanya beda loh. Dia seorang pemuji Tuhan loh. Nah, kita perlu seperti itu. Roh itu biar menyala-nyala sampai kita bisa menjadi seperti itu. Tuhan berikan kok buat semua. Bejana kan sama kita nih. Tapi Tuhan isi dengan roh yang menyala. Yang terakhir, kepastian surga yang kekal. Amin. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Supaya mulai hari ini kita menjadi orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati.